Luar biasa yang kalian sampaikan. Jangan khawatir, jangan takut, harus berani gitu, harus percaya diri, dan untuk mengasah lebih cepat daya analisis Anda. Dari Pak Faisal tadi sebenarnya sudah menjawab pertanyaan kita, apakah kita akan semakin terpuruk ke arah depresi. Nah, sebenarnya itu masih sangat jauh atau mungkin tidak mungkin terjadi ya Pak kalau kita melihat kecil kemungkinannya. Ya, depresi yang dulu pernah terjadi kalau di Indonesia tahun 98 dan tahun 61 ya, saat masih awal-awal Orde Lama. Nah, itu juga kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Jadi, yang perlu mungkin kita lakukan, tadi sudah banyak yang disinggung oleh Pak Faisal ya, ada juga salah satu cara dari masyarakat, kita sebagai masyarakat dapat lakukan untuk salah satu meminimalisir dampak resesi, perangi pemborosan. Nah, ini pemerintah ya? Untuk pemerintah ya, Pak? Ya, kalau kita nggak boros, kita mah udah otomatis ngirit sekarang kan? Nah, itu tadi yang saya bingungkan, karena saya ada baca kalau kita justru sebagai masyarakat sebaiknya lebih konsumtif ya, supaya konsumsi masyarakat Indonesia itu naik. Nah, apakah itu salah satu cara yang bisa kita lakukan Pak sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah mencegah resesi? Nah, pertanyaannya mengapa kita mengurangi konsumsi? Karena kita tidak tahu kapan virus ini akan hilang. Kita akan menyisihkan lebih banyak uang kita untuk jaga-jaga kan. Jadi kalau pemerintahnya bisa yakinkan kita virus ini cepat, kita konsumsi lancar. Jadi jangan paksa-paksa kita konsumsi. Kerja yang benar pemerintah itu, ya, supaya kita yakin, ini sebentar lagi. Oke, kalau gitu saya nggak usah nabung banyak-banyak. Karena toh sebentar lagi akan normal. Jadi kuncinya, nah, gara-gara rakyatnya nggak mau belanja, atau belanjanya kurang, pemerintahnya sekarang belanja nggak karu-karuan. Itu kayak ke Bali itu. Yeah. Ada surat juga dari Luhut Panjaitan, Kementerian Menko Maritim, untuk 6 kementerian yang di bawah dia untuk segera perjalanan dinas supaya habiskan uang. Bukan itu. Kalau uang masih ada, saya katakan, langsung kasih ke rakyat. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi sudah meluruskan tadi pemahaman saya pikir perangi pemborosan dalam segi apa, ternyata yang tadi seperti Bapak yang boros pemerintah, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi angka kematian di Indonesia ya, per hari ini itu 6.759. Menurut ahli-ahli epidemiologi, kematian di Indonesia setidaknya 3 kali lebih banyak dari 6.759. Kira-kira 21.000. Nah, kenapa angkanya rendah? Karena tidak mau pakai saran WHO, World Health Organization. Nah, saran WHO itu, orang yang meninggal karena COVID adalah orang yang sudah dites memang positif COVID dan orang yang gejala-gejalanya sama dengan terkena COVID. Nah, kalau di Indonesia yang meninggal dan sudah diuji 2 kali positif COVID baru dinyatakan meninggal karena COVID. Jadi kalau saya gejalanya persis sama dengan COVID itu batuk-batuk, suhu panas gitu ya, sesak nafas, saya meninggal tapi saya tidak ke dokter, saya di desa saya tidak masuk. Pemerintah ini bebal, tidak mau pakai, bukan pemerintah ya, Menteri Kesehatan. Jadi gugus tugas minta definisinya dinaikkan, sesuai dengan WHO, tapi terawan Menteri Kesehatan itu tidak mau. Ya. Saya dengar Pak Jokowi mau reshuffle, yang wajib reshuffle nomor 1 ya dia itu. Ya. Nah, jadi
kasus kita rendah betul, oleh karena itu yang Ibu Andi Indrawati sampaikan. Jadi kalau ada ya kawan saya kemarin cerita dia turun dari kereta api pingsan orang, dia melihat orang pingsan. Nah orang pingsan itu meninggal, ya udah bukan COVID itu karena belum dites kan. Dirjen, salah satu dirjen, satu dirjen, satu staf ahli Menteri Menteri Perindustrian meninggal dunia, ya, meninggal dunia, dan sampai dikubur itu statusnya tesnya belum dikeluarkan. Saya juga hari Jumat kemarin tes, sampai sekarang belum keluar hasilnya. Iya ini negara ini. Nah jadi kemudian adik-adik sekalian, satu lagi yang ingin saya warning, sekarang ini sudah 34 provinsi kena, 485 kabupaten kota. Nah jadi fase virusnya bukan second wave ya, tapi fase di Indonesia ini sudah merembet dari penyebaran di kota ke desa. Karena sudah 90% lebih kabupaten itu terkena virus. Di kabupaten itu dokter sedikit, rumah sakit sedikit, tempat tidur rumah sakit sedikit, obat-obatan terbatas. Maka kalau meninggal itu di desa-desa udah hampir pasti tidak kena COVID. Tidak dicatat karena COVID. Kira-kira itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang salah satu penyebab dari perbedaan data itu tadi kita tidak menjalankan sesuai dengan saran WHO ya Pak ya. Betul. Kedua, saran WHO yang kita tidak patuhi adalah testing paling tidak 1% dari jumlah penduduk. Satu-satunya provinsi yang telah memenuhi itu cuman Jakarta. Makanya Jakarta kasusnya tinggi. Jadi tolong dicek di Samarinda, ajak bicara baik-baik, siapa tahu ya, tapi mudah-mudahan tidak. Testingnya sedikit. Nah kalau testingnya sedikit, kasusnya sedikit. Tapi seperti apa ya? Seperti apa namanya? Nanti akan meledak begitu. Jadi positivity rate di Jakarta itu hampir 20%. Jadi setiap 10 yang dites 2 kena. Nah artinya di masyarakat ini virusnya udah menyebar dahsyat. Setiap dites positivity rate-nya tinggi kan. Nah kalau dites 100 yang kena 1, nah itu aman itu. Cuma 1% positivity rate-nya kan. Nah jadi ayo testing. Masa kita sehari cuma belasan ribu. Tahu teman-teman India testingnya 1 hari 1 juta. 1 hari 1 juta. Oke, kasusnya banyak. Nah, jangan sampai ada kesan di kalangan bupati, wali kota, gubernur, itu saya nggak mau testing banyak-banyak, nanti kasusnya banyak, saya namanya jelek. Bukan itu, enggak. Semakin cepat kita ketahui jumlah orang yang ada di masyarakat yang terkena, kita bisa isolasi dan kontak tracing, itu akan lebih cepat menangani virus ini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi semoga di kabupaten lain, di kota-kota lain selain Jakarta juga meniru kebijakan yang dilakukan Jakarta agar melakukan testing dan tracing agar lebih kita tahu jumlah yang real seperti apa, dan kita lebih waspada juga ya Pak untuk beraktivitas. Mohon peserta menonaktifkan audionya. Host mohon dibantu. Ya, baik. Terima kasih. Satu lagi kalau saya boleh. Boleh Pak. Ini testing mahal. Saya kemarin satu sekeluarga ya berempat sama supir, itu kira-kira berapa testingnya berlima itu? 7,2 juta. Yang swab test ya Pak ya? Ya, 7,2 juta. Nah, di Kanada, anak saya ada satu di Kanada gratis.
Di Malaysia gratis, di Singapura gratis, di Amerika Serikat saja gratis. Nah, jadi, waduh, bagaimana kalau pemerintahnya tidak secara masif gitu ya, untuk betul. melakukan testing ini. Anggarannya yang ratusan triliun itu kemana aja? Pertama ya tes dulu kan, ya. Iya, betul. Labnya dibenahi dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Karena alokasi anggaran kita tadi seperti yang tercantum di slide Bapak kan banyak di Kementerian Pertahanan yang seharusnya PU, dialokasikan. Kurangi dulu bikin jalan, kan masih bisa nunggu kan. Nyawa manusia kan nggak bisa ditunggu. Iya, betul sekali. Semoga kedepannya pemerintah kita sadar, Pak, bahwa sangat penting melakukan tracing dan testing ini. Yang 600.000 itu untuk pegawai yang gajinya di bawah 5 juta. Ya. Tapi PNS nggak dapat, padahal PNS kan gajinya juga kecil ya. Jahat ya. Tanya aja deh ke PNS kita. Jadi ada yang aneh, nggak apa-apa lah. Tapi intinya begini, kalau saya ingin share lagi ya, biar datanya valid gitu. Boleh, Pak. Nah ini, dukungan konsumsi. Inilah yang untuk rakyat itu dalam bentuk BLT atau bansos. Ya, 170 ini udah dinaikkan ya 172 triliun. Ini yang Anda maksud ya. Nah nanti 600.000 itu juga masuk di sini nih. Masuk di sini. Nah namun ya, sekarang itu belum semuanya tunai. Jadi misalnya bansos ini isinya sembako. Misalnya bansos itu 500.000 nilainya per orang. Kalau dalam bentuk sembako, paling banyak rakyatnya cuma dapat 400.000. Karena apa? Karena di Jakarta ini beli minyak gorengnya anggarannya 14.000, dibelinya cuma 9.000, 5.000 masuk kantong mereka. Ini biadab sekali kalau udah menurut saya ya. Jadi sepuas-puasnya orang adalah kalau dikasih tunai. Karena apa? Faisal Basri dan Mbak Aristi kebutuhannya beda. Saya kalau ada dikasih sembako dalam bentuk beras dan gula, saya nggak akan makan karena saya kena diabetes. Minum kopi saya tidak pakai gula, makan tidak pakai beras yang putih itu gitu ya. Jadi tidak bisa kena. Tua dan muda beda, laki dan perempuan beda, yang punya anak kecil dengan punya anak dewasa beda-beda semua. Jadi sebaik-baiknya adalah dalam bentuk uang. Tapi dasar mereka itu pengen dapat rezeki di kesulitan orang. Ini sudah saya sampaikan ya, Jakarta. Nah mudah-mudahan kalaupun ada bantuan untuk masyarakat itu di Samarinda, kasih tunai. Kasih tunai. Kalau dikasih sembako itu ada panitia pengadaan, ada packaging, macam-macam, itu 20-25% hilang. Kemudian tidak tepat waktu, nah kasih aja uangnya, ditransfer langsung ke dia, insya Allah lebih tepat sasaran. Dan seluruhnya, di sini ada 8 paket. Anda bisa lihat nih, PKH, sembako, bansos, prakerja, diskon listrik, segala macam. Ini kadang-kadang tumpang tindih, tidak karu-karuan. Jadi semua dijadikan satu, kasih uang. Mau dia bawa pakai buat listrik, mau dia pakai buat beli obat, terserah dia. Jadi ini yang lebih bagus. Nah kemudian stimulus fiskal dalam bentuk bantuan pada UKM ini ya. Nanti kita diskusikan deh lain kali ya. Ini juga sangat tidak efektif, ini yang saya katakan restrukturisasi kredit untuk UKM. UKM itu banyak yang tidak mengalami masalah kredit, jadi tidak perlu direstrukturisasi. Ya. Kemudian ingat, yang 642 triliun itu yang didapat rakyat cuma sedikit. Ini untuk bantu BUMN 90 triliun ini.
bukan bantu BUMN ya, utang pemerintah kepada BUMN dibayarnya waktu pandemi dimasukkan ke paket si fiskal gitu. Padahal ini utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN. Kemudian ada lagi konglomerat dapat nih. Ini konglomerat yang memiliki pabrik biofuel cuma 11 itu dapat 2,78 triliun. Nah, jadi kita ingin pastikan uang rakyat sesen pun tidak boleh berceceran kepada yang tidak berhak. Ya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya banyak sekali program dari pemerintah. Kita harap efektif untuk pelaksanaannya. Walaupun kita sebagai masyarakat agak pesimis juga Pak, melihat Komite Pemulihan Nasional ini melibatkan banyak sekali institusi, belum lagi masalah birokrasi yang mungkin muncul ya, itu jadi kekhawatiran juga untuk kita masyarakat umum. Oke, jadi kalau saran saya begini, dan saya sudah sampaikan ya kepada teman-teman di dalam pemerintahan, terutama adik-adik di dalam pemerintahan yang dari generasi muda. Saya senang sekali ketemu dengan mereka itu. Mereka tidak tidak menutup-nutupi data. Mereka cerita apa adanya di dalam pemerintahan itu seperti apa ya. Nah, saya sarankan kepada mereka gini. Oke, jangan memaksakan diri kita terhindar dari resesi. Kan kita belum resesi nih. Pemerintah tuh wah luar biasa, termasuk tuh kasih 600.000 tuh untuk tidak resesi itu. Karena di paket sebelumnya kan enggak ada. Iya. Nah, tapi virusnya tidak bisa dikendalikan. Oke, mungkin kita tidak resesi karena triwulan 3 bisa positif. Tapi triwulan 4-nya kita akan anjlok lebih parah karena kita makin tidak bisa mengendalikan virus. Sehingga recovery-nya makin lama. Nah, lebih baik kita kendalikan virus ini, ekonomi minus triwulan ketiga, dan berarti kita mengalami resesi, tapi lebih pasti recovery-nya tahun depan. Tapi kalau yang pertama tadi, tahun depan, belum tentu kita bisa recover. Atau kalaupun tumbuh, tidak 4,5 seperti yang saya katakan, tapi tumbuhnya 1%, 2%, itu bahaya sekali. Jadi kita S-shape recovery gitu, seperti lambang Nike itu. Lama kita butuh 4 tahun, ya, butuh 4 tahun untuk sampai kepada kondisi semula. Di track semula. Jadi kita kan sekarang udah keluar track nih. Nah, untuk kembali ke track itu setidaknya kita butuh 4 tahun. Nah, tapi enggak apa-apa 4 tahun, tapi lebih pasti. Jadi bukan resesi 4 tahun, bukan. Tapi tumbuhnya kita kan terakhir 5%. Tahun 2019 5%. Nah, nanti kita tumbuhnya itu 4,5, 4,6, 4,7, 5%-nya kembali itu tahun 2024. Tapi kan tumbuh. Ketimbang kita gonjang-ganjing itu tadi. Hebat, lantas anjlok karena fondasinya lemah, karena virusnya belum bisa kita kendalikan. Ingat, ini pemerintah ini ingin akrobat lagi. Jadi pemerintah sekarang sudah pesan vaksin 50 juta. 50 juta vaksin. Sinovac itu. Apalah namanya ya, dari China itu. Sehingga udah pesan vaksin, bodo amat deh yang sekarang gitu. Yang penting saya udah pesan vaksin. Ingat loh, vaksin itu tidak menyelesaikan semua masalah. Sekarang saya dengar itu vaksin itu kan butuh botol. Nah, ini pabriknya belum ada yang sanggup untuk menghasilkan botol miliaran untuk seluruh warga dunia. Jadi nggak sebret simsalabim gitu, nggak bisa. Jadi seraya menunggu, kita harus terus waspada gitu. Kalau sekarang kewaspadaan berkurang karena nunggu vaksin. Siapa tahu ada delay. Jadi vaksin itu bisa berhasil dalam artian vaksinnya bisa udah memenuhi syarat, tapi tidak efektif. Ya seperti apa? Saya demam gitu, saya minum Panadol.
berkurang sakit saya gitu, tapi tidak simptomnya saja gitu. Akar masalahnya tidak terselesaikan. Nah, jadi jangan gara-gara sudah pesan 50 juta vaksin, 50 juta loh, rakyat Indonesia 200 sekian juta kan. Nah, gimana nih berebutannya gimana? Samarinda dapat berapa? Kalimantan Timur dapat berapa? Nah, ini hampir bisa dipastikan Jawa yang didahulukan gitu. Nah, jadi nggak selesai nih masalahnya. Jadi tolong vaksin disiapkan, kemudian penanganan virus ini semakin baik. Ya, saya setuju sekali ya Pak. Dan memang kecepatan recovery kita itu tergantung kepada situasi pengendalian COVID dari pemerintah. Dia akan, tadi seperti yang Bapak sampaikan, kemungkinan untuk kembali ke awal sebelum pandemi di angka 5% untuk pertumbuhan itu butuh waktu sekitar 4 tahun dan mungkin akan lebih buruk kalau kita tidak bisa mengendalikan virus ini dengan baik. Ya, jadi semoga nanti ke depannya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan dengan lebih efektif untuk kebaikan kita semua. Nah, jadi kebijakan counter cyclical ya, silakan Pak. Jadi Mbak Anaya ini kira-kira maksudnya begini. Jadi kan ekonomi sedang turun. Kebijakannya itu counter cyclical itu berarti membuat ekonomi itu, membuat pemerintah itu mendorong agar kebijakan-kebijakannya itu membuat ekonomi naik. Jadi tidak tanpa bantuan pemerintah ekonomi turun, dengan adanya kebijakan counter cyclical naik kembali gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ada nggak ya saya datanya sampai triwulan kedua itu tidak counter cyclical. Jadi kan dalam situasi krisis ini masyarakat itu nahan belanja. Kedua, dunia usaha menahan investasi. Tidak bisa diharapkan ini. Mereka dipaksa, belanja, nggak bakal mau. Kan? Investasi, nggak bakal mau. Mereka mencoba survive apa yang ada sekarang. Nah, tinggal pemerintah nih. Karena pemerintah bisa belanja dengan cara berutang. Nah, pemerintah berutang untuk belanja lebih banyak. Nah, utangnya sudah, tapi belanjanya seret. Sehingga triwulan 2 2020 yang menciptakan ekonomi minus 5,3 itu antara lain disebabkan karena belanja pemerintahnya seret. Karena apa? Karena business as usual. Nah, Pak Jokowi marah kan? Masa anggaran kesehatan realisasinya tidak sampai 10%? Udah sampai 10%. Kan gemes kita. Udah ngutang itu harus utang itu harus banyak. Saya hampir habis baterainya. Utang itu harus dibayar kan? Nah, jadi kalau sudah uang dapat, langsung dipakai. Jadi uang ini nganggur. Nah, itu yang Pak Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan itu gemes gitu ya. Kok masih business as usual gitu. Realisasinya rendah sekali. Nah, jadi kalau counter cyclical, kalau dilihat dari data, belanja pemerintahnya itu naik cukup signifikan. Ini boro-boro naik signifikan, justru minus. Belanja pemerintah juga turun. Jadi itu namanya pro-cyclical. Tapi saya berharap tuh dengan kemungkinan yang lebih tinggi ya, belanja-belanja itu mulai dipercepat, tapi saya tidak inginnya dipercepat dengan cara menteri-menteri liburan ke Bali itu. Bukan liburan lah, rapat gitu, tapi bukan dengan cara itu gitu. Jadi please pakai hati gitu. Rakyatnya masih banyak yang susah, masih belum dapat apa-apa gitu. Jadi jangan suka-suka pemerintah seperti itulah, asal belanja saja, jangan juga.
Ya. Jadi memang saya setuju sekali dengan pendapat Bapak, dan sering sekali kita dengar di media berita yang Pak Jokowi marah-marah gara-gara anggaran itu tidak terrealisasi gitu, atau terrealisasi tapi hanya sedikit saja. Padahal tadi kita udah utang, dan utang itu harus dibayar karena bunganya semakin lama semakin tinggi menjadi utang untuk generasi saya dan generasi adik-adik mahasiswa ini. Jadi memang sangat kompleks ya permasalahan ekonomi ini. Ini menarik sekali, dan saya sangat senang gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi pada Singapura, pada Indonesia berdampak besar pada Singapura. Apa yang terjadi pada Malaysia berdampak besar pada Singapura. Juga negara-negara tetangga lain. Karena apa? Singapura itu hub. Coba bayangkan, Singapura itu menghasilkan, ekonominya menghasilkan 10, tapi ngekspornya 17. Kok aneh ya? Menghasilkan cuma 10, kok dia bisa ngekspor 17? Nah, dia tuh hub, dia tuh transshipment. Jadi ekspor Indonesia ke Singapura dulu, baru diekspor lagi. Nah, Singapura kan catatnya ekspor dia juga, tapi kan bukan hasil dia, hasil dari Indonesia. Nah, jadi tadi saya tunjukkan krisis ekonomi ini di dunia ini ditandai juga oleh perdagangan dunia yang anjlok kan. Anjlok minus 13 sampai 32, minus 32 kalau saya tidak salah. Nah, jadi negara-negara yang paling bergantung kepada pasar dunia, dia kena duluan. Nah, Indonesia ekspor terhadap PDB-nya berapa kira-kira? Ada adik-adik yang tahu? Singapura tadi 173% ya. 173% dari kuenya itu. Nah, di Indonesia cuma 18. Jadi nggak ekspor kita, katakanlah kita tuh nggak ekspor sama sekali, cuma 18% dari ekonomi itu. Nah, Singapura hampir 2 kali lipat ekspornya dari kuenya. Nah, namun kalau ekonomi pulih, Singapura pulih duluan. Kalau Indonesia, Singapura udah pulih, kita masih berjibaku dengan begini gitu. Coba bayangkan, jangan sesuka hati seperti teman-teman di pemerintahan itu bilang, lihat tuh kita lebih baik ekonominya dari Singapura. Tidak bisa dikatakan lebih baik. Karena di Indonesia, pertumbuhan ekonomi minus 5,3, penganggurannya naik dari 5 ke 7%. Di Singapura, ya, pertumbuhannya minus 12,6, penganggurannya tidak naik. Hebat ya? Kok nggak naik? Nah, jadi ya naik kecil gitu, tentu saja ada, tapi praktis tidak melonjak angka penganggurannya. Karena apa? Karena pemerintah Singapura itu membayar 70% dari gaji pegawai-pegawai itu. Jadi swasta kan gelagapan. Nah, swasta ini akan mem-PHK kan? Kata pemerintah, kamu jangan PHK nih, 70% upah atau gaji pegawai kamu saya yang bayar. Tuh, Singapura. Di Indonesia mana ada? Kenapa Singapura bisa? Karena Singapura itu tabungannya besar. Jadi 30% dari gaji pekerja itu ditabung. Kita nggak sampai 10%. Sehingga kalau pekerjanya sakit, pekerjanya di PHK, udah beres semua. Nah, jadi dia ikut kitab suci. Walaupun dia bukan negara ketuhanan yang Maha Esa seperti kita, tapi dia sangat patuh, tunduk, dan taat kepada ajaran kitab suci. Ya, di Bible, ya, ada bab Kejadian ayat 40 kalau nggak salah, bab 1 ayat 1 sampai berapa gitu. Kalau di Al-Quran itu ada surat Yusuf ayat 43 sampai 54. Jadi kata Tuhan ini ya, baik Tuhannya orang Kristen, Tuhan orang Katolik, Tuhannya orang Islam,
ada kitab sucinya itu, kan Tuhannya sama ya. Nah, kata Nabi Yusuf tuh di bab Kejadian atau di surat Yusuf itu, kalau engkau panennya sedang membaik, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Karena ekonomi akan gini-gini tadi kan. Akan naik turun, namanya business cycle. Nah, business cycle itu teori ekonomi yang diadopsi dari kisah di kitab suci. Nah, kita mah ketuhanan yang Maha Esa doang taunya. Tapi nggak pernah baca sih pernah barangkali ya, tapi tidak pernah membuktikan. Bukankah kebenaran paling azali adalah kebenaran yang mutlak yang datangnya dari Tuhan? Ilmu semua ini kan relatif. Nah, cara bertuhan kita itu gitu, bukan cara bertuhan untuk berkuasa, menggunakan agama untuk berkuasa. Kita mah kebanyakannya gitu, bukan kita ya, mereka-mereka itu loh yang menggunakan lambang-lambang agama buat politik. Nah, Singapura nggak pakai agama buat politik, tapi dia konsisten. Nah, jadi kebalik nih, Indonesia berpengaruh pada Singapura. Malaysia berpengaruh pada Singapura, karena Malaysia juga ekspornya lewat Singapura dulu. Kalau kita mau ke Eropa, ke Amerika, kan seringnya transitnya di Singapura dulu kan? Ya, betul. Cuma minum kopi aja gitu kita itu. Nah, dulu orang Indonesia kalau sakit ke Singapura, sekarang nggak bisa. Hancur Singapura kan? Betul. Ya hancur sekali lah. Nah, namun kalau udah normal kembali, itu saya bisa perkirakan kalau sekarang orang Indonesia nggak boleh ke Singapura loh. Orang Indonesia nggak boleh ke Malaysia. Ya, tapi orang Malaysia boleh ke Singapura dan sebaliknya. Ya, orang Thailand juga. Jadi Singapura membuka untuk Malaysia, Brunei, dan New Zealand. Untuk Indonesia enggak. Karena itu dia nangani virusnya. Iya, Namanya betul, travel bubble. Jadi sekarang semua kan menutup diri. Nah, Indonesia ini kemudian negara-negara yang sudah berhasil menangani virus itu kerjasama. Sedikit sekali. Jadi misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, New Zealand, ya, Amerika enggak. Jadi orang Amerika juga enggak boleh ke Eropa. Karena kasus di Amerika kan 5 juta. Banyak sekali. Nah, jadi mereka bikin namanya perjanjian, disebut travel bubble atau corona travel bubble atau corona corridor. Nanti teman-teman ini siapa tahu bisa bikin buat skripsi ya, pengaruh penanganan corona di Indonesia bagi sektor pariwisata. Oh, itu keren sekali itu. Nggak tahu siapa aja deh teman-teman atau bikin paper atau bikin apa. Nah, lihat di sini. Nah, di antara negara-negara Eropa mereka sudah membuka perbatasan. Tapi tidak semua negara Eropa, Belarus tidak bisa. Kemudian beberapa negara Eropa juga tidak bisa, dan Amerika tidak boleh, masih di blacklist oleh Eropa itu. Makanya Donald Trump kesel ya. Nah, akibatnya tentara Amerika kan masih ada di Jerman, ditarik. Nah, kalau tentara Amerika ditarik dari Eropa dalam kerangka NATO ya, North Atlantic Treaty itu nanti si Rusia, ini Rusia penetrasi ke Eropa, jadi waduh bahaya. Tapi artinya di sini penanganan corona ini harus dilakukan secara global gitu ya. Nggak bisa suka-sukanya Donald Trump. Nah, disinilah yang ditunjukkan. Dan saya ingin catat di sini banyak sekali perempuan. Negara-negara yang berhasil menangani corona ini sebagian besar adalah yang pemimpinnya perempuan. New Zealand, ya, kemudian Taiwan, Hong Kong, Jerman, ya, Finland, itu perempuan semua. Jadi saya juga memperkirakan nih pemikiran-pemikiran baru, penanganan baru gitu ya. Itu karena ya nggak tahu ya kalau perempuan itu contohnya kalau ada namanya Grameen Bank. Jadi Bank Gramin ini kalau ngasih pinjaman ke ibu-ibu, nggak boleh ke bapak-bapak. Kalau dikasih pinjaman ke bapak-bapak, beliin rokok lah, apalah. Tapi kalau ke ibu-ibu, niscaya untuk kebutuhan rumah tangganya.
Nah, jadi ayo kebangkitan perempuan nih. Kejauhan barangkali, maaf. Tapi karena saya banyak lihat ini kok banyak perempuannya gitu, semangatlah kalian. Iya Pak, dan mungkin juga karena di riset kan perempuan lebih tinggi empati, jadi lebih penanganan kasusnya juga lebih kepada korban jiwa yang dikurangi dulu dibanding masalah-masalah lain. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Jadi saya simpulkan sedikit dari pertanyaan yang tadi, justru terbalik ya Pak, bahwa Singapura yang terkena dampak dari Indonesia dan Malaysia, karena banyak produk Singapura yang justru adalah produksi Indonesia tapi atas nama Singapura untuk diekspor ulang ya, diekspor kembali. Seperti yang kita tahu Kedua, karena porsi ekspor Singapura itu sangat besar. Jadi kalau porsi ekspornya sangat besar, mereka bergantung kepada pasar dunia, dan kalau ekonomi dunia resesi, mereka kena paling jeblok. Tapi kalau ekonomi dunia recover, mereka lebih dulu. Mereka yang paling dulu ya. Ya. Dan juga tadi saya mengambil insight dari yang Bapak sampaikan bahwa peran pemerintah Singapura ini sangat tinggi, terutama dalam memberikan stimulan tunai. Tadi Bapak sudah sampaikan juga di paparan materi bahwa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat itu stimulan tunai. Nah, itu yang mereka berhasil dari tahap pertama sudah mereka lakukan, sedangkan kita sudah berlalu beberapa bulan baru kita memberikan, dan itu pun juga masih belum tepat sasaran ya Pak. Banyak yang merasa tidak efektif, pemberiannya kepada siapa masih belum jelas. Ya, saya besok ada acara dengan anak-anak muda juga. Temanya tuh New Normal, New Mindset. Jadi menghadapi normal baru dengan pola pikir baru. Nah, masalahnya pada kami generasi baby boomer, saya nih generasi baby boomer ya, Pak Robin juga generasi baby boomer, itu sudah susah berubah. Kalau orang udah di atas usia 40 tahun, itu mau berubah bagaimana susah. Dia sudah senang di comfort zone ya. Jadi kalau disuruh berubah itu susah. Nah, adik-adik ini adalah generasi yang tidak ada beban sejarah, generasi yang tidak belepotan dengan masa-masa lalu gitu, dan kalian lebih punya pandangan crystal clear tentang masa depan seperti apa, karena kalian akan mengalaminya. Nah, kalau saya nih udah rabun nih, 20 tahun lagi, ngapain saya mikirin 20 tahun lagi? Barangkali kan saya udah dipanggil Tuhan. Nah, jadi kalian harus mengungkapkan pandangan-pandangan subjektif kalian tentang masa depan Indonesia dengan lebih sering. Jadi minggu lalu saya ada acara dengan teman-teman muda juga ya, satu di pemerintahan, satu baru lulus doktor dari Amerika. Itu muda. Nah, saya bilang itu baru pertama kalinya saya seminar, cuma saya yang tua. Nah, jadi kalau adik-adik bikin acara lagi, ajak kawan-kawan yang muda untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang brilian dan menurut saya bisa out of the box gitu ya, sehingga betul-betul punya greget. Nah, yakinlah kalian bisa. Sebagaimana saya katakan kepada adik-adik muda yang minggu lalu itu, luar biasa yang kalian sampaikan. Jangan khawatir, jangan takut, harus berani gitu, harus percaya diri, dan untuk mengasah lebih cepat daya analisis Anda, seringlah konsultasi dengan dosen. Maaf, untuk peserta mohon dinonaktifkan. Seringlah konsultasi dengan dosen dan bikin diskusi lintas fakultas gitu ya. Jadi apa sih yang dimiliki anak muda yang tidak kami miliki di masa lalu? Kolaborasi. Kalau kami ini cenderung individualis.
karena metode pengajarannya juga gitu individualis ya. Nah, kalian tuh dari mahasiswa sudah biasa kolaborasi. Saya tuh kira-kira 10 tahun jadi juri lomba karya tulis mahasiswa dari Depdikbud ya, Dirjen Dikti. Itu syaratnya aktivis dan lintas fakultas, nggak boleh dari satu fakultas. Itu keren-keren. Jadi kalian tuh sudah punya jaringan sejak mahasiswa, sehingga waktu kalian terjun ke masyarakat, kalian bikin sesuatu. Wah, ini saya kenal dulu nih. Si Badu ini yang keren soal ini. Jago marketing. Kemudian si Badu, wah, ini ada si Tuti nih yang sangat peka terhadap isu-isu sosial. Sekarang dia di jurusan sosiologi. Oh, networking kayak gitu luar biasa. Itulah yang terjadi pada Gojek, pada Grab, terutama Gojek ya. Terjadi pada startup itu kolaborasi luar biasa. Nah, jadi ayo speak up gitu. Jangan ragu, jangan khawatir, karena terus terang ya, ini bukan karena apa-apa. Sejak pandemi ini, malam inilah saya dimoderatori oleh moderator yang paling keren. Waduh. Bisa mengatur waktu secara efisien, meringkas pertanyaan. Aduh, tuh bukti tuh adik-adik sekalian. Ya, saya nggak basa-basi ini ya, nggak basa-basi. Tapi kalau nggak usah deh dibanding-bandingkan gitu ya, tapi nggak enak aja gitu, nggak efisien sekali. Dan ini kita sudah pukul 8 di Indonesia, di sana pukul 9, semua ini sudah tercover. Mungkin tadi pertanyaan-pertanyaannya juga dipilih yang sudah mewakili semua gitu, pertanyaan yang mirip digabung, itu baru kali ini terus terang. Jadi bukti ini generasi muda sekarang keren. Terima kasih Pak. Halo Bu Ayesti. Iya Pak. Selamat ya. Itu dapat pujian yang sangat dari Bapak harus bangga Pak, mahasiswa. Itu Pak. Kan udah jadi dosen ya? Dosen ya. Pak. Oh, udah dosen. Ayo dosen muda kan? Iya. Dosen muda. Yeah. Sebentar lagi ambil S3 Pak. Alhamdulillah. Allah. Nah, terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Pak Faisal, banyak sekali insight-insight yang kita terima dari sekitar hampir 1 jam sudah kita bersama dengan Pak Faisal. Mungkin ini walaupun ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat kita sampaikan, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Baik, terima kasih Pak Faisal sekali lagi atas paparannya, sewaktunya. Alhamdulillah rangkaian acara pada webinar kali ini telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat informasi yang sangat luar biasa dari Bapak Faisal Basri tentang prediksi ekonomi di masa pandemi dan bagaimana solusi supaya kita tidak terjerumus lebih dalam resesi ke arah depresi. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber hari ini bermanfaat dan membuat kita semua menjadi tergerak, utamanya para generasi muda tadi, lebih mengasah daya pikirnya, lebih berpikir kritis, dan memperluas networking, karena dari sekarang udah harus dipupuk sampai beberapa tahun lagi itu akan lebih berkembang. Baik, terima kasih narasumber yang sangat luar biasa telah berbagi informasi. Terima kasih juga kepada para audiens yang sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara webinar ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sangat luar biasa sehingga acara ini berjalan dengan baik. Terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil kutipan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa jangan pernah putus asa dalam mencintai negeri ini. Saya Adisti Sabrina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak.
Terima kasih, kasih Bu Pak Disti. Faisal Basri. Ya. Silakan MC. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak selalu sehat walafiat. Sama-sama Pak. Suaranya? Nah, ya, terima kasih Bu Adisti atas kesempatannya untuk memandu kegiatan kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Faisal atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Saya mewakili generasi milenial mendapatkan insight baru di malam hari ini tentunya. Selanjutnya, teman-teman peserta, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Saya menginfokan untuk teman-teman untuk mengaktifkan dulu kameranya, teman-teman. Kita akan foto bersama Pak Faisal Basri, narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Ya, aktifkan dulu teman-teman kameranya. Ya, teman-teman. Ya, masih ada yang belum aktifkan kamera, teman-teman, diaktifkan dulu kameranya. Kita foto bersama. Ayo MC boleh? Ada suaraku? Ada. Ya. Ya. Yang lain diaktifkan dulu kameranya, sudah semua? Ayo teman-teman. Diaktifkan ya. Kita hitung ya. 1, ada 4, karena ini ada 4 slide teman-teman, jadi ada 4 kali sesi. Ini baru slide pertama ya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi slide kedua teman-teman, slide kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir keempat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman peserta pada malam hari ini, antusiasnya, dan Bapak Faisal Basri yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Untuk Bu Adisti juga selaku moderator kita pada malam hari ini atas kesempatannya, dan ada Ibu dosen dari Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung pada malam hari ini, dan seluruh peserta Zoom. Tibalah kita di akhir acara pada malam hari ini. Sebelum menutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Faisal Basri. Waktu dan tempat mungkin kami persilahkan. Ya Pak, bisa. Mbak Carolina, rasanya saya sudah closing statement tadi. Jadi rasanya tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan, kecuali itu membangkitkan semangat, dan tidak tahu ya, nasib bangsa ini sangat ditentukan oleh kalian semua gitu ya. Mungkin Prof. Robin ini yang memberikan kata akhir gitu. Silakan, saya sudah. Mungkin dipersilahkan Prof untuk closing statement-nya. Dipersilahkan. Oke. Pertama-tama terima kasih Pak Faisal. Terima kasih, dan saya maaf Pak Faisal tidak hanya sekali ini ketemu kami, tapi nanti diatur oleh Ibu Adisti untuk berkali-kali. Banyak sekali masukan yang kita dapat, dan ini adalah pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih bagi generasi muda. Contoh Pak Faisal, usia tidak lagi menjadi halangan dalam percepatan keilmuan. Ya. Oke, terima kasih Pak Faisal. Kita ketemu. Jangan lupa Samarinda menghubungi kami. Di nomor nanti Pak Ibu Adisti bisa sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat Pak Faisal. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam. Pamit ya. Terima kasih Pak. Selamat malam Bu Adisti. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Asin atas statement-nya. Terima kasih Pak Faisal. Sangat berkesan kegiatan kita malam hari ini yang dihadiri oleh Bapak Faisal
Basri. Kemudian yang teman-teman tunggu tentunya di akhir acara akan diinfokan mengenai sertifikat. Jadi untuk sertifikat teman-teman peserta, sertifikat akan dikirimkan langsung melalui email peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran. Jadi ditunggu saja, nanti akan segera dikirimkan oleh panitia dan akan dilihat berdasarkan absen kehadiran pada malam hari ini. Jadi tidak semua akan mendapatkan karena yang mendapatkan sertifikat hanya yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mungkin dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, berakhir pula pertemuan kita dan perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar nasional dan seluruh pihak yang terlibat untuk terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan kami akhiri. Saya Carolina Kadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.